اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita melaksanakan PTS, Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan tema bahasan Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW setelah sekian lama 5 tahun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terus dikembalikan kepada ibundanya. Ibundanya wafat, kemudian bundanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, ada peristiwa aneh teman-teman. Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, sudah sering melakukan berniaga ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta ikut. Tapi ketika hari itu Muhammad SAW meminta ikut, memaksa ikut, bahkan dia menarik-narik baju pamannya Abu Talib untuk ikut berniaga. Teman-teman, inilah salah satu kenabian Nabi Muhammad SAW yang sudah diketahui oleh seorang pendeta Nasrani. Ada yang bilang pendeta Yahudi. Teman-teman, ketika hendak masuk ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW bersama rombongannya berniaga ke negeri Syam. Ada peristiwa-peristiwa aneh yang ditunjukkan pada saat itu. Teman-teman, yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, suasana pada saat itu sangat panas, terik. Di negeri Arab, gurun, padang pasir, sangat panas. Teman-teman, ada yang aneh. Ketika hendak memasuki kota Syam, maka pendeta ini melihat setiap rombongan yang masuk ke kota Syam. Dia lihat ada satu rombongan yang aneh yang menurut pendeta ini, yaitu rombongan Abu Talib, yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk, ketika sedang matahari teriknya, awan selalu mengikuti rombongan itu, selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berteduh, duduk, tiba-tiba awan datang untuk meneduhkan Nabi Muhammad SAW supaya tidak terkena panas matahari. Teman-teman, pendeta ini melihat bahwa itu adalah sebuah tanda-tanda kenabian yang telah diketahui oleh sang pendeta. Teman-teman, lalu pendeta itu mengajak dan menanyakan, anak siapa ini? Anak siapa ini? Terus kata Abu Talib, ini anak saya. Terus kata pendeta ini, Anda bohong. Bukankah ayah dari anak ini sudah meninggal? Terus Abu Talib mengatakan, dia adalah ponakan. Dia adalah ponakan saya. Lalu pendeta ini mengajak rombongan itu untuk dijamu, dikasih makan. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak ikut. Karena tradisi orang Arab pada saat itu, kalau ada rombongan yang diundang untuk makan, yang kecil nunggu barang yang telah diparkir, atau kuda, unta yang sedang nunggu di luar. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu masih usia 12 tahun dan disuruh di luar jaga barang-barang dagangan. Ketika sampai di dalam, lalu pendeta itu tanya. Dia lihat semua tamu-tamu yang datang, tidak ada anak itu. Lalu dia tanya, apakah masih ada yang belum hadir di dalam rumah saya? Kata pendetanya, ada anak kecil. Maka dia lihat sosok-sosok Nabi Muhammad, dia datangin,
Lalu dia tanya, teman-teman, salah satu tanda-tanda kenabian yaitu pendeta ini memanggil Nabi Muhammad SAW dan menanyakan, meminta izin untuk melihat di punggungnya apakah ada tanda hitam di punggungnya dan tumbuh bulu. Ternyata teman-teman, seluruh nabi mempunyai tanda kenabian yang sama, yaitu ada hitam di punggungnya dan ditumbuhi oleh bulu. Itu adalah salah satu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Teman-teman, melihat ini, Bukhari mengatakan kepada pamannya Abu Talib bahwasanya anak ini akan menjadi orang besar di kemudian hari, dan dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah selesai bahasan kita tentang Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam. Alhamdulillah, dan dengan tanda-tanda kenabiannya semoga kita semakin cinta dan semakin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.